Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Saya mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Kunjungan pada hari ini saya akan bertanya-tanya kepada seorang narasumber di kantor Mahkamah Syariah Kuala Simpang. Kira-kira siapa sih narasumber saya? Simak terus video ini sampai habis ya. Hari ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu kita bacakan dulu profilnya. Nama lengkap narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Dangas Siregar SHIMH, NIK 19909032007041001. Jadi jabatan beliau di sini yaitu Hakim Mahkamah Syariah Kuala Simpang. Pangkat dan golongan yaitu penata 3 atau 3D. Baiklah, itu profil singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Kita masuk saja kepada materinya, yaitu di sini saya akan bertanya kepada Bapak mengenai permohonan dispensasi nikah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai apa itu pengertian dispensasi nikah dan apa tujuannya gitu, Pak. Dispensasi nikah itu kalau bahasa kitanya itu adalah permohonan untuk menikah di bawah umur. Dispensasi itu yang berarti kan keringanan atau pengecualian. Dia berbeda dengan orang yang umum. Pada umumnya hukum kita di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 74 tahun 2019. Di situ disebutkan bahwasanya perempuan boleh menikah itu umurnya harus 19 tahun. Begitu juga laki-lakinya. Nah, orang yang di bawah umur 19 tahun hendak menikah itu harus dikecualikan. Itu yang kita sebutkan dispensasi atau keringanan atau pembolehan pengecualian terhadap kasus yang ini. Kenapa dia boleh, kenapa yang lain tidak boleh? Gitu ya. Masing-masing orang atau subjek hukum masing-masing berhak di hadapan hukum sama. Siapapun yang ingin menikah di bawah umur tidak boleh berdasarkan undang-undang. Namun diatur oleh undang-undang, orang yang ingin menikah di bawah umur tersebut harus melalui pengadilan. Itu yang disebut dispensasi nikah. Jadi dia itu keringanan atau pengecualian bagi orang yang di bawah umur hendak menikah. Itu ketentuan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 awal itu umurnya harus 18 minimal. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, menurut penelitian oleh Komnas HAM atau pegiat-pegiat perempuan, maka diajukanlah judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwasanya idealnya orang menikah itu kurang lebih harus dewasa, matang, agar reproduksinya bisa matang dan tidak menimbulkan penyakit reproduksi perempuan. Dalam hal ini terkait dengan undang-undang perlindungan terhadap perempuan. Makanya anak di bawah umur kalau menikah tanpa izin dari pengadilan tindak pidana, dapat dipidana. Kalau dia hendak menikah, dia harus mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syariah Kuala Simpang atau ke mahkamah yang lain atau ke pengadilan agama di luar Aceh. Nah, itulah singkatnya dispensasi nikah. Siapa yang boleh mengajukan dispensasi nikah? Siapa saja yang hendak menikah di bawah umur. Nah, apakah semua dispensasi nikah itu dikabulkan? Tidak. Kita berproses dalam mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah. Para pihak yang merasa ingin menikah di bawah umur melalui walinya atau orang tuanya datang ke mahkamah atau ke pengadilan
agama untuk mendaftarkan perkaranya, untuk mendaftarkan permohonan dispensasi terhadap anak kandungnya. Jika ayahnya tidak ada, maka walinya atau ibunya. Syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan Mahkamah Agung yang terbaru makin ketat untuk memeriksa perkara dispensasi nikah. Hakim dalam hal ini tidak boleh sembarangan mengabulkan permintaan dispensasi nikah, permohonan dispensasi nikah itu tidak dikabulkan. Dalam hal ini perma tersebut mengedepankan maslahat bagi si anak. Apakah si anak ini lebih maslahat dinikahkan atau tidak dinikahkan? Yang mana yang lebih utama bagi masa depan kedua belah pihak atau masa depan si anak? Dalam hal ini hakim harus memeriksanya lebih teliti, memanggil kedua belah pihak walinya, bertanya, menginterogasi para pihak tentang kemungkinan mudaratnya jika terjadi pernikahan secara dini atau di bawah umur, tentang penyakitnya, tentang kondisi psikologis, tentang materi yang akan membangun rumah tangga itu kan perlu pemikiran yang matang. Kurang lebihnya begitu. Apa lagi yang ditanya? Jadi begini Pak, kalau dalam penyelesaian ataupun mekanisme untuk menyelesaikan permohonan dispensasi nikah itu, apakah disidangkan juga di meja persidangan atau hanya saja mengumpulkan dokumen-dokumen syarat-syaratnya saja, dan lalu apabila sudah syarat-syarat itu lengkap maka permohonan itu dikabulkan? Di pengadilan, produk pengadilan itu dua, satu penetapan, satu putusan. Dalam hal permohonan, produk pengadilannya adalah penetapan. Itu yang kita sebut di bangku kuliah volunter dan contentious. Kalau dia mengandung sengketa, maka dia contentious, produknya putusan. Dalam hal ini dispensasi nikah itu produknya penetapan, berarti tidak ada sengketa. Berarti volunter dalam permohonan. Produk pengadilan itu tidak ada surat menyurat atau suatu keputusan atau suatu menerangkan, tidak. Dia hanya membuat penetapan. Tentu dia dalam persidangan memeriksa alat bukti, memeriksa dalam permohonannya apakah telah sesuai dengan hukum acara tentang permohonannya. Tidak ada yang excludable, tidak ada yang syarat-syarat formil dan material harus terpenuhi. Siapa legal standingnya, siapa wali yang mengajukan permohonan itu, bukan wali orang lain. Semua ketentuannya tertentu dalam hukum acara. Jadi tidak hanya mengumpulkan berkas kemudian mengeluarkan surat rekomendasi, tidak. Pengadilan tidak boleh begitu. Pengadilan wajib mengadili. Kalau permohonan berarti satu pihak, tapi harus diadili dan diperiksa. Pengadilan kan menerima, memeriksa, memutus perkara yang diajukan padanya. Dalam hal ini permohonan itu satu pihak, maka dia permohonannya dibuat dan dibacakan, dipanggil persidangan, ditanyai segalanya bersandar pada perma tentang yang terbaru tentang dispensasi nikah. Maka hakim yang mengadili itu adalah hakim tunggal, hakim yang bersertifikat anak. Kalau tidak ada hakim yang bersertifikat anak, maka boleh hakim yang lebih senior yang telah menangani perkara dispensasi nikah. Dalam hal memeriksa dispensasi nikah itu, hakim tidak boleh pakai toga. Hakim hanya memerlukan atribut-atribut persidangan. Jadi karena dia termasuk perkara anak, jadi dia tidak boleh memakai toga, dan hakimnya tunggal, tidak majelis, hakimnya tunggal. Nah, hakim dalam memeriksa perkara itu diawali dengan pembacaan permohonan, kemudian menginterogasi atau bertanya atau memberikan keterangan atau nasihat kepada para pemohon dan anaknya. Maka pemohon dalam hal ini dispensasi nikah dan calon untuk menikahnya itu harus dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan. Hakim harus bertanya betul-betul tentang kenapa mereka harus secepatnya menikah sehingga melanggar ketentuan undang-undang. Tidak hanya orang tua pemohon yang kita panggil, orang tua calon dari anak pemohon tersebut juga kita panggil, baik calonnya maupun orang tua dari calonnya.
dalam hal ini mereka harus mengedepankan, harus membuktikan, harus memberikan berkas-berkas seperti ada ijazah terakhir, kemudian akta kelahiran, kemudian rekomendasi dari bidang kesehatan tentang reproduksinya. Ada banyak, nanti bisa dibaca di Perma tentang dispensasi nikah, ya. Nanti tolong dibaca lebih detailnya, ada lengkap di sana syarat-syarat mengajukan permohonan dispensasi nikah. Nah, saya ada membaca sebuah artikel bahwasannya masyarakat di negeri kita ini masih banyak yang melakukan pernikahan siri. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan begini Pak, manakah yang lebih baik, mengajukan dispensasi permohonan nikah ini, permohonan dispensasi nikah, atau melakukan nikah siri Pak? Pada dasarnya itu masalah yang rumit bagi masyarakat kita, apalagi di Aceh, ya. Perkara yang kami adili itu banyak yang sudah menyebar undangan baru memohonkan dispensasi nikah. Di situ sulitnya bagi kita hakim. Tidak kasihan dengan orang itu, sulit untuk membantahnya. Semua undangan sudah disebar, sudah ditentukan tanggal pernikahannya, barulah dimohonkannya dispensasi nikah hari itu. Dan dia mohon agar pada hari H undangan agar selesai semua berkas perkara yang dimintakan. Itu banyak perkara begitu. Nah, mengenai yang manakah yang lebih baik antara pernikahan di bawah tangan tadi ya, siri, dan pernikahan secara formal melalui ketentuan negara dan perundang-undangan. Dalam hal ini kaitannya dengan pernikahan dini, ya, pernikahan di bawah umur. Itu pada dasarnya dua-duanya kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena dua-duanya menikah di bawah umur. Nah, kalau kurang baik, yang mana lebih besar mudarat dari itu? Mudarat yang lebih besar itu ya tentu pernikahan di bawah tangan. Kenapa? Karena dia tidak ada jamin ketentuan undang-undang. Nanti lahir anak-anak siapa? Nanti dapat harta bersama atau harta siapa? Nanti meninggal salah satu mereka, warisannya siapa? Tidak ada ketentuan undang-undang. Meskipun dalam hukum Islam kita sama-sama mengetahui, namun itulah ketentuan hukum. Hukum Islam itu ibarat ketentuan norma hukum dengan hukum secara positif, formal. Kita kenapa taat kepada undang-undang? Karena kita taat kepada negara, ya. Kita taat kepada norma atau norma hukum Islam. Kenapa kita sholat contohnya? Itu kita karena iman kita kepada hukum Islam, kepada Allah. Itu dua hal yang berbeda. Taat kepada hukum Allah dengan taat kepada negara. Itulah kenapa yang disebut oleh mereka Ustaz balik hablum minallah, hablum minannas. Kalau hablum minallah, taat secara normal hukum Islam kepada Allah. Kita sholat, negara nggak campur tangan. Mau sholat, mau nggak sholat terserah. Mau puasa, mau nggak puasa terserah. Tapi kalau kita membunuh orang, negara campur tangan. Gitu ya. Nah, dalam hal ini manalah yang lebih baik? Dua-duanya itu sebetulnya kurang baik karena menikah di bawah umur. Nah, walaupun demikian, segi moderat yang paling moderat itu menikah di bawah tangan. Kalau memang mau menikah, tunggulah sampai ketentuan undang-undang terpenuhi, yang 17 tahun. Meski demikian, kalaupun tak bisa lagi menunggu, ada ketentuan atau hal-hal yang darurat, pakailah ketentuan undang-undang pasal berikutnya. Apabila dalam hal suatu keadaan tertentu, maka boleh dia juga dispensasi nikah. Nah, dalam hal ini diserahkan semuanya pada hakim. Apakah hendak mengabulkan atau tidak mengabulkan? Hakim dalam hal ini memproses
persidangan dalam perkara permohonan disposisi syarikat selalu mengkaitkan kepada kemaslahatan kedua belah pihak si anak. Tidak kepentingan orang tua, tidak kepentingan calon suami, tetapi kepentingan si anak yang di bawah umur. Nah, itu hakim akan menggali ke sana. Tidak ada pemaksaan, tidak ada intervensi, tidak ada tipu muslihat tentang itu. Hakim harus menggali itu demi apa? Demi keselamatan masa depan si anak. Itu tadi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya dan memberi ilmu pengetahuan kepada kami. Terima kasih untuk seluruh pemirsa video ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga segala sesuatu ilmu pengetahuan yang terdapat dalam wawancara kami tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Pesan dari saya, Saifuddin, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Teruslah belajar hingga ilmu pengetahuan itu benar-benar punah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.